Bersama Dion Ahmad Armadi. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai model transportasi dalam riset operasi untuk menghitung bagaimana biaya yang paling optimal dalam menentukan sebuah biaya dari perjalanan. Nah, di sini kita bisa lihat metode yang sebelumnya kita sudah menggunakan Northwest Corner, kemudian kita belum lama ini juga kita sudah belajar menggunakan least cost. Nah, ini adalah materi simple ketiga, yaitu menggunakan namanya Vogel Approximation Method atau disingkat VAM. VAM. Nah, ada langkah-langkah yang harus bisa kita pahami. Ini harus dipahami dan diingat dalam menghitung menggunakan VAM ini. Yang pertama adalah kita harus bisa mencari selisih antara dua biaya unit paling kecil pada tiap baris dan kolom, dan kemudian kita susun satu persatu di dalam matriks. Kemudian dari angka yang sudah kita pilih selisihnya tadi, kita pilih angka paling besar untuk menentukan sel pada baris dan kolom mana kita akan mengalokasikan biaya. Nah, apabila terdapat angka yang sama, kita boleh pilih secara random. Kemudian yang ketiga, kita mengalokasikan sejumlah unit pada baris dan kolom tersebut dengan memilih sel yang memiliki biaya unit paling kecil. Jadi dia nggak boleh melebihi kapasitas, tapi dia biaya paling kecil. Kemudian kita buang baris dan kolom yang permintaan kapasitasnya sudah terpenuhi. Itu langkah keempat. Langkah kelima, lakukan lagi berulang apabila belum terpenuhi semua atau permintaan dan penawarannya belum uh, full terpenuhi semua. Oke, baik, kita akan coba langsung melakukan praktek perhitungannya. Nah, ini adalah sebuah matriks yang dipakai biasa di dalam model transportasi, dan ini adalah biayanya, dan ini memiliki kapasitas pabrik, ini supply, dan ini demand ya. Nah, kemudian kalau di sebelumnya kita tidak punya kolom dan baris tambahan di dalam matriks tersebut, kalau di VAM ini kita memiliki selisih baris dan selisih kolom tambahan, yang mana ini akan kita isi satu persatu. Oke, baiklah, kita akan mulai sekarang. Nah, di langkah pertama adalah kita akan melihat dari baris bahwa kita harus mencari angka paling kecil di baris tersebut, biaya paling kecil. Nah, di sini di antara 5, 4, dan 3, biaya terkecil ada 3. Dan kita harus menghitung berapa selisihnya. Dan dicari kedua terkecil, yang paling kecil dan yang kedua terkecil. Nah, di sini yang paling kecil adalah 3 dan kedua terkecil ada 4, sehingga dia menjadi memiliki selisih baris adalah sebanyak 1. Kemudian yang berikutnya, kita juga melakukan hal yang sama. Kita cari yang paling kecil di sini 3 dan 4. Dibandingkan 4, 8, atau 8 ke 3, yang paling dekat adalah 3 ke 4, yaitu 1 juga sama. Berikutnya bisa dilihat di sini 9 ke 5, 7 ke 5, paling kecil adalah dari 7 ke 5 dengan selisihnya adalah 2. Nah, dari sini kita lanjutkan lagi untuk mencari di kolom. Oh iya, kawan-kawan mohon maaf karena di sini lagi hujan besar, jadi kalau agak sedikit berisik dan ada kendaraan-kendaraan lewat. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita juga nyari yang paling kecil antara 5 ke 8, 5 ke 9. Kita udah tahu 5 paling kecil ya. Tapi selisih yang paling kecil di sini adalah 5 ke 8. Selisihnya adalah 3. Kemudian 4 ke 4, 4 ke 7, dan 4 ke 7 ini paling kecil adalah 4 ke 4 dengan selisih 0. Kemudian ini juga sama, selisihnya yang paling kecil adalah 3 ke 3. Nah, setelah kita dapat seperti ini, langkah berikutnya adalah kita mencari angka terbesar di dalam selisih kolom dan selisih baris yang ada. Di antara 3, 0, 0, 2, 1, 1 ini, angka paling besar adalah 3. Oke? Sehingga di situ kita akan memilih 3 ini sebagai angka yang, kolom yang akan kita pilih. Nah, di 3 ini, paling besar adalah paling kecil adalah di 5. Oke?
sehingga kita mengisikan kapasitas pabrik yang ada untuk memenuhi permintaan ini. Sehingga di sini kita pakai 100, sehingga tersisa di sini menjadi 200. Karena kapasitas pabrik sudah habis, artinya yang ini sudah tidak perlu lagi digunakan. Oke, yang ini kita lupakan. Ini sudah tidak perlu kita pakai lagi. Oke, yang berikutnya yang kita pakai adalah sisanya kolom sel yang ada di bawah baris dan kolom yang ada di bawah sini. Kita bisa tahu bahwa untuk mencari tahu mana yang harus kita isi di sini seperti 100 ini, kita harus mengulang lagi ke langkah awal. Kita mulai mengisi lagi, mencari selisih baris dan selisih kolom. Nah, untuk ini berarti yang kita pakai langsung di baris kedua, di E. Sehingga yang ini akan menjadi kosong, 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 tidak digunakan. Nah, ini juga sama, kita cari selisihnya. Di sini selisihnya yang paling kecil adalah 1, 3, dan 4. Kemudian di sini sama, 5, 7, 9, selisih yang paling kecil adalah 2, dari 5 ke 7. 5 ke 7, dapat 2. Kemudian kita lihat yang di baris. Di baris di sini hanya ada satu pilihan, 8 dan 9, mau nggak mau. Kemudian ini 4, 7, selisih 3, 3 dan 5, selisih 2. Nah, sama lagi, kondisi ini kita pilih yang paling besar di antara selisih baris atau selisih kolom, di mana yang paling besar adalah 3. Oke. Artinya kita menggunakan yang ada di sini. Oke. Oh, ini maaf, ini habis, sisa 0 ya. Nah, ini kita pakai yang paling kecil. Dan di sini permintaannya adalah 200. Sebisa mungkin permintaannya semua langsung saja kita penuhi. Sehingga kita mendapat di sini nilai 200. Nah, nilai 200 ini sudah menghabiskan ini. Tidak bersisa dan ini memiliki sisa 0. Dan ini sisa berapa? Sisa 100. Karena sudah diambil 200 di sini. Nah, dari situ kita masih ada langkah lagi yang cukup panjang, belum selesai. Melakukan ulang dari awal. Kita tentukan baris dan kolomnya. Nah, karena ini si kolom B sudah terpenuhi sehingga ini dibuang. Oke. Yang ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Ke sana tidak bisa, ke bawah nggak bisa. Jadi sisanya adalah yang baris yang ini, dan ini. Oke? Nah, untuk itu kita melakukan perhitungan yang sama. Kita lihat di sini. Antara 8 dan 3, selisihnya berapa? 5. Kemudian antara 9 dan 5, selisihnya berapa? 4. Kemudian kita lanjutkan di sini. 8 ke 9, selisihnya berapa? 1. Kemudian ini sudah tidak bisa. Kemudian 3 ke 5, selisihnya menjadi 2. Kita lihat, di antara 5, 4, 2, dan 1 yang paling besar adalah berapa? 5, betul. Sehingga kita pakai baris. Antara 8 dan 3, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 3. Sehingga kita gunakan seluruh kapasitas pabrik yang ada. Di sini nilainya adalah 100. Ini akan menjadi hilang. Oke? Artinya, ini juga sudah tidak bisa kita pakai. Ini tidak bisa dipakai. Sisanya hanya ada 9 dan 5. Artinya di sini kita langsung masukkan saja, ini menjadi 9, karena nggak punya selisih lagi, ini udah paling kecil. Yang ini pun tidak punya selisih, menjadi 5. Ini juga sudah tidak ada. Kemudian dilihat di sini berapa yang paling kecil? Sudah tidak ada, ini kita coret. Kemudian antara 9 dan 5 masih bisa, selisihnya adalah 4 sama. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat adalah di sini angka yang paling besar di selisih kolom dan selisih baris adalah 9. Sehingga kita masukkan di sini nilainya, kita alokasikan semua. Kita pakai 200. Ini habis, sisa 0. Kemudian ini 200. Kapasitas pabriknya sudah kepakai, sisa berapa? 100. Nah, di sini karena selisihnya tinggal 1, Anda bisa langsung mengisi ke sini 100.
Sehingga dari sini kita sudah dapat biaya optimal dari perhitungan ini, yaitu 100 dikali 5 dari A ke D, kemudian ini ada kita punya B ke E, C ke E, A ke F, dan C ke F. Kalau kita hitung menjadi 100 dikali 5 ditambah, maaf, ini 200 dikali 4, kemudian ditambah 100 kali 3, kemudian ditambah 200 dikali 9, ditambah 100 dikali 5. Nah, dengan ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3.900. Oke, terima kasih. Sampai di sini materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi model transportasi pada video berikutnya, di mana ini masih langkah pertama dalam menentukan model transportasi yang paling optimal. Kita masih ada langkah berikutnya lagi untuk membuatnya menjadi semakin optimal. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.